Halo, ketemu lagi dengan saya, Bapak Rijal Winsar Pangaribuan, tutor online Anda. Hari ini kita bicara tentang motivasi, komunikasi, mengelola konflik. Beberapa pendekatan motivasi. Pertama adalah teori isi, teori proses, teori reinforcement, dan pendekatan sistem dalam motivasi. Sedangkan tentang komunikasi, kita bicara pengertian menurut komunikasi, hambatan untuk komunikasi yang efektif, peningkatan komunikasi yang efektif, komunikasi dalam organisasi, faktor lain yang mempengaruhi kreativitas, komunikasi dalam organisasi dan jaringan komunikasi. Sedangkan tentang mengelola konflik, kita bicara tentang konflik itu sendiri, tipe konflik, penyebab konflik, manajemen konflik, dan strategi mengelola konflik. Motivasi seperti yang saya katakan tadi, ini akan kita pelajari nantinya. Ada 3 pendekatan terhadap motivasi. Yang pertama, pendekatan relasional, pendekatan hubungan manusia yaitu human relationship, dan pendekatan human resource management. Dari teori isi nanti kita belajar tentang dari teori motivasi Maslow, teori motivasi Alderfer, teori motivasi David McClellan, dan teori motivasi Herzberg serta kritik terhadap teori-teori isi tersebut. Sedangkan teori proses itu tentang teori pengharapan Fromm, model Porter-Lawler, teori motivasi keadilan atau equity approach, dan teori penentuan tujuan atau goal setting, dan kritik terhadap teori proses tersebut. Teori reinforcement. Teori motivasi reinforcement mencoba menjelaskan peranan pembalasan dalam bentuk perilaku tertentu. Teori ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan atau rewarding, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa yang akan datang. Perubahan perilaku pada dasarnya ada 4 jenis, yaitu positif, penghindaran atau avoidance, hukuman atau punishment, dan pemadaman. Sedangkan kritik terhadap teori perilaku atau reinforcement adalah teori tersebut tampak lebih praktis karena mengejar tinggal memberi konsekuensi positif terhadap perilaku yang baik dengan penerapan perilaku tersebut akan berulang. Komunikasi ini yang akan kita belajar nantinya. Pengertian komunikasi tersebut adalah ada komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Jika apa yang dimaksudkan oleh pengirim informasi dapat ditangkap sepenuhnya, maka komunikasi dikatakan merupakan komunikasi efektif. Artinya kalau misalnya dia tidak bisa dipahami oleh kedua belah pihak, maka komunikasi tersebut dianggap tidak efektif. Ada 8 model komunikasi, yaitu pengirimnya, encodingnya, pesannya, media komunikasinya, penerimanya, decodingnya, dan gangguan dan umpan baliknya. Sedangkan hambatan komunikasi yang efektif adalah persepsinya, karena setiap manusia memiliki persepsi berbeda-beda dalam menangkap informasi. Perbedaan bahasa juga, komunikasi nonverbal, reaksi emosional, dan ketidakpercayaan. Sedangkan bagaimana cara meningkatkan efektivitas komunikasi adalah pertama, karakteristik pengirim, karakteristik penerima, hubungan antara pengirim dengan penerima, dan faktor lingkungan. Komunikasi dalam organisasi, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah dan gabungan, komunikasi horizontal, dan komunikasi lateral. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi, saluran komunikasi, struktur wewenang, spesialisasi kerja, dan kepemilikan informasi. Dan jaringan informasi organisasional, ada pola jaringan komunikasi dan pola komunikasi anggur atau grapevine. Konflik ada nanti 5 hal yang akan kita pelajari, seperti yang Anda lihat di layar. Tipe-tipe konflik tersebut adalah konflik interpersonal, konflik intragroup, konflik intergroup, konflik interorganisational. Sedangkan penyebab konflik itu adalah ketergantungan, perbedaan tujuan, persaingan sumber daya, dinamika interpersonal, dan wewenang yang akan overlap. Sedangkan manajemen konflik itu ada tiga, yaitu bagaimana mendorong konflik, mengurangi konflik, dan mengatasi konflik. Dan bagaimana mengolah konflik adalah strategi berfokus pada individu dan strategi berfokus pada organisasi. Tinggal dipilih yang mana strateginya. Sedangkan negosiasi untuk mengelola konflik adalah negosiasi karakteristik. Negosiasi merupakan suatu proses di mana dua pihak bertemu, berkomunikasi dengan berbagai media komunikasi untuk memecahkan konflik. Tipe-tipe negosiasi ada negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Sedangkan strategi itu mendorong negosiasi integratif ada 3, yaitu menekankan tujuan yang lebih besar,
atau superordinate goals, memfokuskan pada masalah, memfokuskan pada tujuan bersama. Demikianlah pertemuan kali hari ini. Saya harapkan Anda mengerjakan diskusi dan tugas yang sudah berikan dan perhatikan petunjuk yang sudah diberikan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.